Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi evaluasi pembelajaran Penjas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Farhatullah dari kelas Indralaya NIM 0606-128-2025-031. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang yang pertama yaitu hakikat, prinsip-prinsip dan fungsi evaluasi pembelajaran, dan yang kedua membuat kisi-kisi soal dan butir soal, yang ketiga taksonomi Bloom, dan keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, hakikat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginteraksi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Satu, kontinuitas, melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Dua, komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Tiga, kooperatif. Proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan lain-lain. Lanjut. 4. Objektif. Berarti dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, baik yang menyangkut evaluasi maupun pihak evaluator sendiri, seperti hubungan kedekatan guru dengan siswa, perasaan tidak tega, dan lain-lain. 5. Praktis. Kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Selanjutnya, pertanyaan pilihan ganda, bagian pertama, bagian 1. Di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah A. Taktik untuk menyerang, B. Taktik mengoper bola, C. Taktik mencari ruang kosong, D. Taktik menendang bola. Topik lebih luas dari pertanyaan ini, pola pertahanan 1-1 di daerah pertahanan dinamakan A. Man to man, B. Zone marking, C. Zone defense, D. Total marking. Kunci jawabannya 1. C. Taktik mencari ruang kosong. 2. A. Man to man. Bagian yang kedua yaitu esai. Tuliskan jawaban berdasarkan pernyataan yang telah dibuat. 1. Jelaskan tentang sistem dalam permainan sepak bola. 2. Sebutkan macam-macam teknik pertahanan dalam permainan sepak bola.
3. Jelaskan yang dimaksud dengan formasi dalam permainan sepak bola. Kunci jawabannya, yang ke satu, sistem dalam permainan sepak bola adalah yang terdiri atas penyerangan dan pertahanan yang masing-masing mempunyai tujuan memenangkan pertandingan. 2. A. Teknik pertahanan dengan man to man. B. Teknik pertahanan zone marking. C. Teknik pertahanan kombinasi man to man dan zone defense. 3. Formasi adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Yang selanjutnya yaitu taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasis, yang berarti pengaturan, dan nomos, yang berarti ilmu pengetahuan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klarifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi, taksonomi Bloom adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ranah kognitif, kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotor. 1. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi ranah kognitif ini ke dalam 6 tingkatan, yaitu A. Pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang diajarkan. B. Pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. C. Penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi situasi nyata pada situasi nyata. D. Analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. E. Sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. F. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. 2. Ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Ranah afektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respons emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif disusun oleh Bloom bersama dengan David Cardwell sebagai berikut. Yang pertama, A. Penerimaan. Seorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. B. Partisipasi. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. C. Penilaian atau penentuan sikap. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian. D. Organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup. E. Pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan.
Selanjutnya, tiga, ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain. Namun berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom antara lain, A. Persepsi, kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. B. Kesiapan, kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. C. Gerakan terbimbing, kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. D. Gerakan yang terbiasa, kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. E. Gerakan yang kompleks, kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. F. Penyesuaian pola gerakan, kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. G. Kreativitas, kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Berikutnya, keterampilan berpikir kritis merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikearahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi atau simpulan. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.